Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mami Lika Masfufa. Saya dari Universitas Islam Jember, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya sebagai konselor. Halo guys, perkenalkan nama saya Yuli Nurmaida. Saya kelas 9 MTS. Saya di sini sebagai konseling. Permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Selamat siang Pak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nurma dari Silir. Bagaimana kabar Mbak Nurma hari ini? Buruk Kak. Bisa dijelaskan buruk yang seperti apa yang Mbak Nurma maksud? Saya bingung mau mulai dari mana. Tampaknya Mbak Nurma ini masih terlalu tegang. Bagaimana kalau tarik nafas terlebih dahulu supaya lebih rileks? Bagaimana? Ya sudah agak mendingan. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Kak, sebenarnya saya sedang ada masalah, makanya saya kesini untuk melakukan proses konseling. Apakah Mbak Nurma sudah pernah melakukan proses konseling? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka, di mana konseling itu nanti dapat asas kerahasiaan Mbak Nurma dan saya yang tahu. Jadi Mbak Nurma nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, nggak usah malu untuk menceritakan permasalahan Mbak Nurma. Apakah sampai sini Mbak Nurma paham? Iya Kak, saya sudah paham. Perlu diketahui bahwasanya dalam proses konseling ini 30 sampai 40 menit untuk memecahkan suatu masalah. Nah, apabila dalam waktu tersebut permasalahan Mbak Nurma belum terselesaikan, kita bisa memulai proses konseling untuk pertemuan selanjutnya. Coba ceritakan apa permasalahannya? Begini Kak, jadi saya mempunyai masalah sangat cemas terkait pemilihan jurusan antara IPA, IPS, atau bahasa Kak. Jadi Mbak Nurma bingung ya tentang studi lanjut di SMA, antara memilih jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Iya Kak, begitu. Begini Mbak, jadi memilih jurusan di SMA itu harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya, agar ketika Mbak Nurma sekolah di SMA itu merasa nyaman dan bisa menjalankan dengan sepenuh hati. Begitu Mbak, jadi kalau milih jurusan harus dengan minat, harus sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Mbak Nurma. Baik, saya akan memikirkan sebaik-baiknya. Saya itu memilih masuk SMA karena saya tahu kedepannya juga mau kuliah Kak. Bagus kalau begitu Mbak Nurma. Kakak mau bertanya, sebenarnya minat dan bakat dari Mbak Nurma itu apa? Kalau boleh tahu. Kalau minat dalam pelajaran itu saya minat pada hukum dan sains Kak. Kalau bakat saya ada di bidang memasak Kak. Oh, kalau begitu, cita-cita Mbak Nurma itu apa? Ingin menjadi apa? Cita-cita saya dari kecil ingin jadi dokter Kak. Dan saya juga ingin masuk kuliah di kedokteran. Wah, bagus sekali kalau begitu Mbak. Kalau menurut kakak ya, Mbak Nurma itu lebih cocok memilih jurusan IPA. Karena apa? Di jurusan IPA nanti di dalamnya mempelajari tentang fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, di jurusan IPA itu nantinya juga akan mempelajari tentang organ manusia. Nah, prospek kuliah di jurusan IPA itu juga banyak sekali Mbak, seperti dokter, farmasi, apoteker, dan masih banyak lagi. Itu sudah tepat sekali Mbak Nurma memilih jurusan IPA. Tetapi semua kan tergantung Mbak Nurma. Keputusan semua ada di tangan Mbak Nurma. Mau memilih jurusan apa?
Oh, jadi jurusan IPA seperti itu ya, Kak? Sepertinya saya mau masuk di jurusan IPA saja ya, Kak. Kalau menurut kakak begitu, coba nanti didiskusikan lagi bersama keluarga. Karena orang tua itu memiliki pendapat yang terbaik untuk anaknya, Mbak. Begitu. Baik, Kak. Nanti saya akan diskusikan dengan orang tua saya dan pasti orang tua saya pendukung pilihan apa yang saya pilih. Soalnya beliau juga pernah berkata, kalau misalkan saya memilih jurusan itu, yang penting saya suka dan serius, Kak. Oh ya, bagus sekali Mbak Nurma kalau begitu. Jadi keputusan semua ada di tangan Mbak Nurma. Mau memilih jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Karena itu, yang memilih Mbak Nurma sendiri. Terus kalau memilih jurusan, itu jangan cuma ikut-ikutan teman saja. Misalkan teman masuk jurusan IPA, Mbak Nurma jadi pengen ikut masuk jurusan IPA. Terus kalau temannya mau ke bahasa atau IPS, Mbak Nurma juga ikut-ikut. Padahal kalau memilih jurusan itu harus sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki Mbak Nurma. Nah, setiap orang kan memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri kan, begitu juga Mbak Nurma. Nanti kalau Mbak Nurma memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat, pasti nantinya kemampuan dan potensi Mbak Nurma pasti akan lebih terarah dengan baik. Mbak Nurma ingin kuliah di jurusan kedokteran dan semoga menjadi dokter tercapai. Baik, Kak, sepertinya saya cocok dengan jurusan IPA, soalnya sesuai dengan minat dan bakat saya dan sesuai dengan cita-cita saya. Iya Mbak Nurma, yang terpenting itu semangat belajarnya, rajin berdoa, dan semangat meraih cita-citanya. Semangat ya Mbak Nurma. Baik, Kak, terima kasih ya. Saya pamit pulang terlebih dahulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gitu.